Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Di kesempatan hari ini, pelajaran matematika akan saya sampaikan menggunakan video ya. Karena sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal-soal latihan 2 yang ada di Sokrates, jadi hari ini saya akan memberikan pembahasannya lewat video. Silahkan dicermati, kalau misalnya ada yang masih belum paham, silahkan bertanya. Oke, nomor 1, PBSI melakukan seleksi terhadap 10 atlet putra dan 12 atlet putri untuk mengikuti kompetisi di Jepang. Berapa banyak cara memilih atlet yang dapat dilakukan apabila PBSI hanya membutuhkan satu orang saja yang akan mewakili? Jadi kan ini karena dia hanya membutuhkan satu orang, saja kan, jadi bukan pasangan. Maka ini kita akan menggunakan aturan penjumlahan. Karena tidak bisa penjumlahan. Karena kita tidak memasangkan mereka kan. Jadi tinggal dijumlahkan 10 ditambah 12. Jadi langsung ketemu 22 cara ya. Bukan memakai aturan perkalian. Lalu yang nomor 2, terdapat 7 rute yang bisa dilalui seseorang yang akan pergi dari kota Tangerang. Kita highlight dulu ya kotanya. Ada kota Tangerang ke Kabupaten Lebak. Setelah itu ada kota Serang. Kita tulis dulu supaya kalian nggak bingung. Ini kota Tangerang, kemudian Kabupaten Lebak, kemudian kota Serang. Dari kota Tangerang ke Kabupaten Lebak itu ada 7 rute ya. Di sini ada 7 rute. Kemudian dari Lebak ke Serang itu ada 3 rute. Alfonsus akan pergi dari kota Tangerang ke kota Serang melalui Kabupaten Lebak, kemudian akan kembali ke kota Tangerang melalui Kabupaten Lebak juga. Jika Alfon tidak menggunakan rute yang sama lebih dari satu kali, maka berapa banyak cara Alfon untuk memilih jalan tersebut, ya kan? Nah, ini kita bisa menggunakan aturan perkalian karena di soal ada keterangan tidak boleh menggunakan rute yang sama lebih dari satu kali di sini. Maka kita lihat, jika berangkat si Alfon itu punya 7 rute dan 3 rute pulangnya, berarti kan harus berkurang kan. Dari Kabupaten Serang ke Lebak ini tinggal 2 rute. Sementara dari Kabupaten Lebak ke Kota Tangerang tinggal 6 rute. Begitu. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. 7 dikali 3 dikali 2 dikali 6. Maka ketemunya 252. Begitu ya. Berarti yang B. Oke, saya lanjutkan ke nomor 3. Diketahui A, I, U, E, O dan B 1, 2, 3, 4, 6, 8. Kalian diminta untuk mencari banyak pasang dari setiap anggota A dengan setiap anggota B. Ya, di sini anggota A itu ada A 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian anggota B-nya jangan langsung ditulis 8 karena di sini ada beberapa bilangan yang tidak tercantum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata hanya 6 bilangan saja, ya kan? Karena dia minta berpasangan, maka ini kita akan menggunakan aturan perkalian. NA dikali NB. 5 dikali 6. Hasilnya adalah 30 pasangan. Nih, yang D. Ternyata cepat kan mengerjakan soalnya. Oke, nomor 4. Disediakan angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalian diminta mencari berapa banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 2 angka. Jadi ini akan saya buat 2 kotak karena untuk menempatkan angka-angka tersebut. Karena dia bilang ganjil, maka bilangan yang bisa disusun ada 3, 5, dan 7, ya kan? Berarti di sini ada 3 bilangan di tempat satuannya ganjil. Nah, karena dia bilang 2 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut tanpa memberikan syarat harus berulang atau tidak boleh berulang, berarti kita anggap di sini
boleh berulang ya. Jadi kalau misalnya di satuan ini saya pakai angka bebas ya, 7 misalnya. Berarti di angka puluhannya, angka 7 tetap boleh masuk ya, karena dia nggak ada keterangan tidak boleh berulang. Jadi di sini angkanya yang mungkin 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 5. Tinggal dikalikan kan, 5 kali 3 hasilnya 15 bilangan. Gampang. Lanjut untuk nomor 5. 3 pria dan 2 wanita duduk berderet pada 5 buah kursi yang tersedia. Jika pria duduk dengan pria dan wanita duduk dengan wanita, maka banyak cara mereka duduk adalah, oke, kita buat dulu susunannya. Prianya ada 3 ya, berarti di sini 1 tempat untuk pria, 2, 3. Kemudian bagian wanitanya ini ada 2. Begini kan. Nah, berarti kan untuk mencari susunan di bagian pria ini kan ada 3 faktorial. Dari mana? Dari 3. Kemudian untuk wanitanya, karena cuma ada 2, berarti bisa ditulis 2 faktorial. Gitu kan? Berarti nanti 3 faktorial dikali 2 faktorial. Tapi harus kalian ingat, di bagian merah sama biru itu bisa di switch. Kalau ini merahnya sebelah kiri, ini biru sebelah kanan, bisa saya tukar tempatnya. Jadi biru bisa ke sebelah kiri, merah bisa ke sebelah kanan. Berarti kan ada 2 cara. Merahnya di kiri atau merahnya di kanan, gitu kan? Berarti di sini saya masih harus kali dengan 2. Ada 2 kemungkinan letaknya. Pria di sebelah kiri atau pria di sebelah kanan, gitu. Jadi tinggal dihitung, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 lagi yang ini ya. Jadi 6 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 24. Tuh. Ingat, biasanya dia itu banyak salahnya ada di sini sama sini doang. Lupa kalau sebenarnya si wanita itu bisa di sebelah kiri atau bisa di sebelah kanan gitu. Jadi langsung 3 faktorial dikali 2 faktorial. Padahal harusnya harus dikali lagi dengan 2 faktorial ini. Seperti itu ya. Lalu nomor 6. Nah, nomor 6 ini juga beberapa soal yang sering muncul. Kita coba. Nilai n dari n plus 1 faktorial sama dengan 9n faktorial. Ini artinya 9 dikali n faktorial ya. Jadi kalau n plus 1 sama n itu kan lebih besar n plus 1. Maka saya akan ubah yang n plus 1 ini ke bentuk n faktorial. Caranya adalah dengan mengubah bentuknya. Jadi ini n plus 1. Kan turun 1 ya. Jadi n faktorial. Gitu. Sama dengan 9 kali n faktorial. N faktorialnya saya bisa coret, sisanya n plus 1 sama dengan 9, maka n-nya akan ketemu sama dengan 8. Tuh. Sudah ya, nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Suatu kepanitiaan terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Berarti ada 3 tempat kepanitiaan ya. Dibentuk dari sejumlah orang. Kita nggak tahu nih orangnya mula-mula berapa sampai kepilih 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara ini. Tapi kita tahu ada banyak caranya. Caranya 504. Maka banyak orang yang mendaftar sebagai panitia adalah bla bla bla. Di pertemuan kemarin saya sudah sampaikan kalau misalnya kita mau menyusun ada pangkatnya, pangkatnya itu maksudnya kayak pangkat ketua, pangkat sekretaris, pangkat bendahara, ada posisinya masing-masing gitu loh. Tidak setara, maka kita bisa pakai cara permutasi, ya kan? Permutasi 3 itu dari ketua, sekretaris, bendahara, 3 dari n, karena dia bilang sejumlah orang, kita nggak tahu orangnya ada berapa, ya kan? Tapi kita tahu caranya 504. Nah, berarti kita langsung pakai cara permutasi aja. N faktorial per n min 3 faktorial sama dengan 504. Nah, terus ini ya.
faktorial sama n-3 faktorial itu lebih besar n faktorialnya kan, maka n faktorial ini akan saya ubah jadi n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 faktorial per n-3 faktorial sama dengan 504. Ini coret, maka dapat n-1 n-2 sama dengan 504. Ini kalau bisa dicoba, maka n-nya nanti akan ketemu 9. Bisa dicoba masing-masing ya nanti. Nih, oke. Sip, nomor 7 sudah. Kita lanjutkan ke nomor 8. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata strada. Berarti ini kan permutasi dari beberapa unsur yang sama, ya kan? Kita rumusnya itu permutasi sama dengan n faktorial per n1 faktorial n2 faktorial bla 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 kali n k faktorial, ya kan? Dimana yang bawah ini adalah unsur-unsur yang sama, sedangkan n di atasnya itu adalah jumlah keseluruhan. Oke, kita hitung dulu. Strada itu terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti dia 6 faktorial per yang sama adalah huruf A. Huruf A-nya ada 2 ya. Berarti di sini langsung 2 faktorial. Sepertinya tidak ada yang lain. Jadi ini bisa saya langsung hitung. Saya ubah 6 faktorialnya ini ke bentuk 2 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. Per 2 faktorial ya. Bisa coret-coret. Ini berarti 18 kali 20. 20, ini sama ini kan 18 ya. 18 kali 2, 36, ada nolnya 1. Nih, berarti hasilnya adalah yang D. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan nomor 9. Sebentar, saya buat biar lebih enak dibaca. Sebelah sini ya. Nomor 9. Kila memiliki 3 bendera merah, 2 bendera biru, dan 1 bendera hijau. Kila akan menyusun bendera-bendera dalam sebuah tiang vertikal. Berapa banyak susunan bendera berbeda yang didapatkan Kila? Nah, kalau lihat dari soalnya ini, berarti termasuk permutasi dari beberapa unsur yang sama, ya kan? Kenapa? Karena di sini ada bendera merah identik sejumlah 3, bendera biru sejumlah 2, dan bendera hijau kebetulan cuma 1 ya. Jadi rumusnya sama kayak tadi soal di atas, permutasi sama dengan n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, bla bla bla, nk faktorial gitu kan. Totalnya ada 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 6 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial sama 1 faktorial. Karena 1 faktorial itu sama dengan 1, berarti saya nggak perlu tulis. Ya, berarti saya ubah ya ke bentuk yang besar 3 faktorial, berarti 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial ya, 2 kali 1, coret-coret, sisa 2, 10 kali 6, berarti 60. Ada ya? Yang D. Oke, gampang banget Bu. Yang susah dong, boleh. Besok ulangan saya kasih yang susah dikit. Oke, lanjut. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 anggota OSIS. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4 tambah 4 ya, ada 8 orang duduk pada 8 kursi mengelilingi. Karena dia ada kata kunci mengelilingi. Mengelilingi itu berarti nanti otomatis pakai permutasi siklis dari 8 orang ini. Dia mau rapat BKSN. Jika sekretaris harus duduk di antara ketua dan wakil ketua. Kita berarti yang diomongin cuma sekretaris, ketua, dan wakil ketua ya. Kita anggap nih yang merah-merah ini tuh sekretarisnya, yang hijau deh. Nih, ini sekretaris. Terus ini ketuanya, ini wakil ketua. Terus
ada bendahara dan 4 anggota OSIS lainnya. 1, 2, 3, 4. Gini kan? Maka ini yang ketua, sekretaris, sama wakil ketua, ini saya bisa anggap sebagai satu bagian. Tinggal saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, permutasi siklis dari 6 min 1 faktorial. Itu. Tapi karena dia bilang sekretaris harus duduk di antara ketua dan wakil ketua, ini sekretarisnya posisinya harus di tengah otomatis kan. Cuma si ketua sama wakil ketua itu bisa tukeran tempat. Jadi dia bisa ke sini, dia bisa ke sini. Gitu, ditukar. Ada 2 kemungkinan. Berarti harus dikali dengan 2 gitu kan. Berarti ini 5 faktorial dikali 2 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Ini 20. Ini 6 kali 2 ya. 12. 20 kali 12 240. Ah, tuh. Jangan sampai bingung. Oh, di sini bendaharanya perannya apa sih? Nggak ada. Bendahara tuh dianggap sama kayak anggota OSIS untuk kasus ini ya. Kalau di real kan lain lagi. Oke, nomor 11. Bilangan terdiri dari 3 angka. Bikin dulu nih, 3 angka. Ratusan berarti nanti ya. 1, 2, 3. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika bilangan tersebut harus ganjil, karena dia bilang ganjil, berarti yang mungkin 1, 3, sama 5. Ada 3 kemungkinan. Dan tidak boleh ada angka yang berulang. Karena dia bilang tidak boleh ada angka yang berulang, berarti kalau saya sudah pakai angka 1 misalnya di satuan, di tempat ratusannya ini yang mungkin adalah angka 2, 3, 4, dan 5 gitu kan. Ada 2, 4, ada 4 kemungkinan gitu. Terus kalau misalnya di ratusan, Bu, saya mau pakai angka 2, Bu. Oke, boleh. Berarti yang di tempat puluhannya sisanya kan tinggal angka 3, 4, sama 5. Oh, ada 3 kemungkinan. Tinggal kalian kalikan. 4 kali 3 itu 12. 12 kali 3 itu 36. Tuh, berarti jawabannya adalah 36. Oke ya, lanjut. Di nomor 12, suatu pertemuan dihadiri oleh 20 orang undangan. Jika mereka saling bersalaman, maka banyak salaman yang terjadi adalah bla bla bla. Nah, ini banyak banget soal yang seperti ini. Kira-kira kalau kasus salaman itu kita harus pakai aturan penjumlahankah, perkaliankah, permutasikah, atau kombinasi. Jadi gini ya, misalnya ada si A sama si B. Si A salaman sama si B. Ini kan kita anggap sebagai satu jabat tangan. Kalau si B ini salaman sama si A, itu kan sama-sama satu jabat tangan kan hitungannya. Jadi nggak berpengaruh mau A salaman sama si B atau si B salaman sama si A. Kejadiannya tuh sama-sama satu jabat tangan. Jadi kita nggak memandang susunannya, mau A sama B atau B sama A itu sama. Kita anggap ini akan pakai kombinasi gitu kan. Berarti C kombinasi, kalau salaman itu kan otomatis terjadi dari 2 orang kan, nggak mungkin lebih, pasti terjadi dari 2 orang yang dihadiri oleh 20 orang undangan. Berarti C 2 dari 20 itu. Maka hitung pakai rumus kombinasi. Kombinasi itu kan gini ya, R dari N faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial, kalau nggak salah. Jadi ini saya tulis 20 faktorial per 2 faktorial dikali 20 min 2, 18 ya. 18 faktorial. Saya hitung 20-nya saya mau bikin jadi 18 faktorial. 20 kali 19 kali 18 faktorial per 2 kali 1 kali 18 faktorial. Coret-coret, ini sama ini sisa 10. 10 kali 19 hasilnya
190. Nah, nih. Ketemu, gampang banget. Terus nomor 13. Seorang peternak memiliki 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jika seseorang ingin membeli 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk dikurbankan, berapa banyak cara orang tersebut memilih hewan kurban? Nih, jadi gini, kan dia itu dalam satu kali berkurban, dia akan mengorbankan 3 sapi dan 4 kambing, ya kan? Berarti itu satu kejadian kan? Satu kemungkinan kejadian gitu loh. Jadi kita nanti penghubungnya akan pakai tanda perkalian dari 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing ini. Di sini akan dikalikan. Karena sapinya itu ada 6, kambingnya itu ada 6, berarti rumusnya nanti jadinya begini. C3 dari 6 dikali C4 dari 6. Pakai rumus kombinasi 6 faktorial per 3 faktorial n min r berarti 3 faktorial dikali 6 faktorial per 4 faktorial kali n min r 2 faktorial gini ya. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Dah dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 dikali 1. Tinggal saya coret-coret. Dicoret biar nanti kamu ngitungnya nggak terlalu susah. Nih, 4 sama 4, ini sama ini, sisa 3. Berarti masih ada 20 dikali 15 ya. Hasilnya 300. Oke, lanjut nomor 14. Ibu Agnes memberikan 10 soal matematika kepada siswa kelas 12. Mereka diminta untuk mengerjakan 7 dari 10 soal yang tersedia. Dari 10 soal ini, kalian cuma diminta mengerjakan 7. Soal nomor 1 dan 2 itu wajib dikerjakan, maka banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa itu ada berapa? Nah, kan berarti kalau dari 10 itu kita cuma mau ambil 7, kan berarti kan pilihannya harusnya ya 7 dari 10 kalau tidak ada syaratnya ini. Tapi karena sudah disyaratkan ini mau diambil nomor 1 sama 2, berarti kan pilihannya cuma tinggal 8, yang 7 ini sudah dikerjakan nomor 1 sama 2, sisa 5. Gitu kan? Berarti 8 faktorial per 5 faktorial dikali 8 min 5, 3 faktorial. Gini kan? 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Coret aja yang udah ada. Ini sama ini. Hasilnya 56. Nih. Seperti yang saya bilang di depan, kalau tidak ada syaratnya, maka kamu cuma tinggal ngambil 7 dari 10 soal yang ada. Tapi karena sudah ada 2 soal yang harus dikerjain, dari 10 ini kan pilihannya berarti tinggal 8 doang, ya kan? Karena nomor 1 sama 2 udah dikerjain. Terus dari 7 yang wajib dikerjakan, itu berarti tinggal dikurangi 2. Itu ya. Jadi seperti itu. Oke, nomor terakhir. Banyak cara memilih 5 soal atau lebih dari 8 soal yang tersedia. Oke, kita coba. C, kita pilih 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Pertama. Terus ada lagi pilihan C, 5 atau lebih ya. Berarti lebihnya kan 6 ya. 6 dari 8 soal yang tersedia. Lagi C, 7 dari 8 soal yang tersedia. Terakhir C, 8 dari 8 soal yang tersedia. Jadi kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, 1, 2,
karena satu kejadian itu kamu diminta memilih 5 soal atau lebih, ini kan berarti satu kejadian, ini satu kejadian yang lain, maka ini harus ditambahkan, ini juga harus ditambahkan, gitu ya. Oke, kita hitung pakai rumus kombinasi. Ini tadi berapa ya? 8 dari 5 kan, hasilnya 56, berarti ini saya nggak perlu hitung ya. Ini 56 ditambah 8 faktorial per 6 faktorial, 2 faktorial, ditambah 8 faktorial per 7 faktorial, 1 faktorial kan 1 ya, nih, ditambah 8 faktorial per 8 faktorial kali 0 faktorial. Nah, satu lagi catatan untuk kalian ya, 0 faktorial itu juga sama dengan 1. 1 faktorial kan tadi udah ya, 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1. Kalau nanti yang butuh penjelasannya bagaimana, silahkan langsung ditanyakan ke saya. Berapa tadi? 8 min 8, 0 faktorial ya, berarti ini 1. Dah, 56 ditambah, ini saya ubah jadi 6 faktorial, jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1 ditambah 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial ditambah, coret ya, 1 sama dengan 56. Coret, 4 kali 7 28 ditambah coret 8 tambah 1 56 berapa nih? 56 tambah 28 14 184 tambah 9 3 93. Tuh berarti hasilnya yang B. Diingat lagi, soal yang jenis ini tuh biasanya mengecoh karena biasanya yang dijawab cuma C 5 dari 8, padahal dia bilang ada 5 soal atau lebih. Berarti kita kan harus menghitung segala kemungkinan yang bisa gitu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kalau kalian butuh file ini yang saya sudah coret-coret, silahkan nanti langsung minta sama saya ya. Salah satu aja, boleh di-share ke kelas. Terus di pertemuan selanjutnya, karena saya sudah bahas ini, terus saya memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Kalau masih ada yang belum paham, di pertemuan selanjutnya akan saya gunakan untuk latihan pra-UH. Kalau latihan pra-UH artinya nanti kalian tidak bisa remedial gitu. Tapi kalau ulangan harian kalian bisa remedial. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan bosan nonton video saya. Selamat siang dan terima kasih.